manajemen project. Yang keempat, yang pertama adalah stakeholders project atau pemilik proyek. Stakeholders adalah orang-orang yang terlibat atau dipengaruhi oleh aktivitas proyek. Stakeholder termasuk sponsor proyek, manajer proyek, tim proyek, staf pendukung, pelanggan, pengguna, dan pemasok. Jadi intinya adalah stakeholders adalah yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dari proyek tersebut. Mulai dari pendana, pelaksana, sampai dengan orang-orang yang terlibat secara tidak langsung, itu adalah stakeholders namanya. Slide kedua adalah faktor keberhasilan proyek. Yang pertama adalah dukungan eksekutif. Jadi proyek itu akan berhasil kalau didukung oleh pimpinan yang tertinggi. Kalau di perusahaan berarti direktur gitu, kalau di kita berbicara lebih luas lagi, misalnya kelurahan ya Pak Lurah, kecamatan ya Pak Camat, provinsi ya Gubernur, dan yang paling tinggi misalnya proyek skala pemerintah ya Presiden. Jadi orang yang paling tinggi di dalam organisasi itu harus memberikan dukungan untuk keberhasilan proyek. Yang pertama adalah dukungan eksekutif. Yang kedua adalah keterlibatan pengguna atau user terlibat dalam proyek tersebut. Ketiga adalah proyek manager atau project manager yang berpengalaman. Kalau dia lebih punya pengalaman, akan tingkat keberhasilan proyek akan semakin tinggi. Kedua, tujuan bisnis yang jelas. Setiap proyek itu memiliki tujuan. Apakah tujuan untuk mencari profit atau keuntungan? Apakah hanya sekedar untuk sosial? Atau memang gabungan keduanya, sosial dan bisnis? Kemudian yang kelima adalah lingkup yang diminimalisir. Jadi kalau proyek itu lingkupnya harus jelas. Itu biasanya tertuang dalam TOR, Term of Reference. Kemudian infrastruktur perangkat lunak standar, kebutuhan dasar yang mantap, metodologi formal, estimasi yang handal, kriteria lain seperti milestone, perencanaan tepat, staf yang kompeten, dan kepemilikan. Jadi estimasi termasuk adalah estimasi biaya, nomor 9 ya, estimasi termasuk estimasi biaya. Semakin akurat pembuat estimasi biaya akan semakin sukses proyek tersebut. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah perencanaan yang tepat, staf yang kompeten atau yang memiliki kompetensi, dan kepemilikan. Seperti pertemuan minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa proyek itu adalah kumpulan dari orang-orang yang berbeda kompetensi. Misalnya, dalam satu perusahaan ingin mengembangkan produk baru, maka akan terlibat banyak orang dalam proyek tersebut, mulai dari kompetensi proyek tersebut, kompetensi teknis, logistik misalnya, dari human resource, penyediaan tenaga kerjanya, sampai dengan material atau logistik. Jadi, banyak sekali yang terlibat dalam penyusunan proyek, termasuk sales dan marketing. Kita masuk ke 9 area pengetahuan manajemen proyek. Area pengetahuan harus mendeskripsikan kompetensi kunci yang harus dikembangkan seorang manajer proyek. Jadi ada 9 kompetensi kunci yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Yang pertama adalah 4 pilar area pengetahuan menuntun pada tujuan proyek yang spesifik. Misalnya skop, waktu, biaya, dan kualitas. Kemudian 4 area pengetahuan yang memfasilitasi adanya alat untuk mencapai tujuan-tujuan proyek, yaitu manajemen sumber daya manusia, komunikasi, resiko, dan pengadaan. Dan yang terakhir adalah Project Integration Management yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 8 area pengetahuan lainnya. Jadi dari 9 itu, 4 mencakup skop, waktu, biaya, dan kualitas. Kemudian 4 mencakup sumber daya manusia, komunikasi, resiko, dan pengadaan. Dan yang terakhir adalah integrasi dari proyek tersebut.